Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau membahas mengenai menopause, mulai dari definisi, kriteria, gejala-gejala, gejala apa yang membuat mams harus ke dokter kandungan, lalu kemudian apakah ada terapinya, dan pasti mams di rumah penasaran nih, apakah benar wanita-wanita yang menopause nyeri saat berhubungan dan kering vaginanya? Nah, buat yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Halo, saya dengan Dr. Vita Mauli. Kali ini saya mau membahas mengenai wanita lansia. Topiknya yang mau saya bahas adalah menopause. Definisi dari menopause itu adalah berakhirnya menstruasi dari seorang perempuan yang menunjukkan berakhirnya masa reproduksi perempuan tersebut. Syaratnya tentu saja ada. Syarat dari menopause itu adalah apabila mams tidak mendapatkan menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Kriteria dari menopause ada 3, ada pramenopause, perimenopause, dan postmenopause. Pramenopause itu adalah sudah terjadinya penurunan hormon-hormon dari perempuan. Namun karena hormon yang paling utama yaitu hormon estrogen belum sampai habis atau belum sampai rendah banget, sehingga gejala-gejala yang kita sebut gejala klimakterik, gejala menjelang menopause itu belum muncul bahkan. Namun yang kedua, di perimenopause itu adalah usia-usia di mana menjelang menopause tapi sudah semakin dekat, kurang lebih 3 tahun. Nah, di sini hormon estrogennya sudah sangat rendah sehingga gejala klimakterik, yaitu gejala-gejala yang muncul mendekati masa menopause, sudah mulai muncul di perimenopause. Lalu yang ketiga yaitu postmenopause. Postmenopause ini adalah sudah berlangsungnya menopause, namun memang gejala klimakteriknya masih ada dan dirasakan. Biasanya dirasakannya kurang lebih 1 tahun tuh setelah mams menopause. Mekanisme terjadinya menopause itu adalah karena sel telurnya mams itu makin habis, lambat laun. Nah, mams harus tahu nih, wanita itu membawa sel telur saat lahir sebanyak kurang lebih 2 juta mams. Dan setiap bulannya saat menstruasi, sel telur tersebut akan keluar. Nah, kalau misalnya sudah mendekati usia 43 tahunan sampai 45 tahun, itu sesuai dengan yang di Asia ya mams, lambat laun kan namanya sel telur akan habis dong. Itulah makanya terjadi menopause. Dan kalau mams mau tahu, yang namanya menopause itu selalu disertai dengan gejala klimakterik. Nah, gejala klimakterik itu adalah penanda bahwasanya mams akan menopause. Gejala dari menopause itu terbagi atas 5. Yang pertama, mulai dari gangguan menstruasi dulu nih. Nah, gangguan menstruasi ini juga penyebabnya kan karena tadi ya, sel telurnya mams itu semakin berkurang karena semakin lanjut usia. Kalau sudah semakin berkurang, jadi membuat mensnya mams tuh nggak teratur. Bisa saja setiap bulan, yang tadi setiap bulan nih tiba-tiba jadi misalnya 2 bulan sekali, atau misalnya jadi bisa 3 bulan sekali, atau bisa tiap bulan tetap dapat tapi keluarnya nggak terlalu banyak kayak waktu mams masih muda. Nah, yang kedua itu yaitu gejala vegetatif. Kalau gejala vegetatif itu dirasakannya semburan panas mams. Kita sebutnya hot flash. Semburan panas itu adalah rasa seperti terbakar di dada mams, lalu merambat ke wajah sampai wajah mams itu terasa seperti panas. Biasanya hot flash itu disertai sama berkeringat. Nah, kita bilangnya sih itu derajat keparahan ya mams ya. Jadi kalau misalnya di awal-awal mungkin mams bisa munculnya memang pada saat lagi tidak melakukan aktivitas, ataupun bisa saja pada saat melakukan aktivitas. Tapi kalau semakin parah, bisa saja mams merasakan hot flash-nya pada saat mams lagi tidur. Tiba-tiba terbangun merasakan panas dan bahkan langsung disertai keringat yang banyak. Itu memang gejala dari mendekati menopause loh mams, jadi mams harus tahu ya. Lalu yang berikut dari gejala vegetatif itu adalah rasanya mudah lelah. Kok mams ngerasain saya semakin tua semakin mudah lelah nih dok?
Nah, itu jangan salah mams. Hormon estrogen juga mengatur atau fungsinya adalah untuk menjaga nih stabilitas dari otot-otot mams. Jadi wajar kalau memang sel telur mams semakin berkurang, hormon estrogennya semakin berkurang, tentu saja keluhan vegetatifnya juga semakin banyak ya mams. Lalu yang berikutnya, keluhan yang lain dari vegetatif yaitu berdebar-debar dan sering sakit kepala. Nah, mams juga harus sadar bahwasanya kalau sudah merasakan seperti ini dan ditambah gangguan menstruasi sebelumnya, itu sudah memasuki gejala klimakterik menjelang menopause. Setelah gejala vegetatif, kita masuk ke gejala psikosomatik. Gejala psikosomatik itu adalah gejala-gejala seperti mudah marah, gelisah, misalnya mams sering merasa sedih atau sensitif. Itu yang berpengaruh banget adalah hormon serotoninnya mams nih. Nah, dia itu sebenarnya adalah hormon yang berperan banget untuk bisa membuat mams rileks. Nah, semakin hormon estrogennya turun, hormon tersebut pun juga tidak stabil, sehingga membuat wanita-wanita yang menjelang menopause pasti merasakan sensitif, mudah lelah, mudah marah, dan lain sebagainya. Berikutnya kita masuk ke gejala somatotrofik. Gejala somatotrofik itu adalah sebenarnya gejala yang paling ditakutkan. Ini yang tadi saya bahas di depannya. Gejala somatotrofik itu adalah keluhan vaginanya kering. Terus jadi kerusakan sel epitel sih lebih tepatnya. Jadi bisa saja vagina kering, bisa saja mudah lecet, sakit saat berhubungan. Jadi memang betul tuh mams, kalau mams selama ini sering mendengar, wah kalau sudah menopause pasti sakit nih berhubungan, misalnya suami jadi nggak nyaman atau nggak sering ngajakin, bener banget mams, itu memang salah satu gejala menjelang mams menopause. Jadi kalau mams sudah merasakan seperti itu, sebaiknya jangan didiamkan, karena pastinya keluhan-keluhan klimakterik tersebut akan semakin banyak nih mams muncul, dan semakin lama kalau mamsnya semakin stres atau mamsnya mendiamkan begitu saja, menganggap itu tidak penting. Nah, kalau sudah gejalanya semakin parah, tentunya kualitas hidup mams juga akan berpengaruh. Berikutnya kita masuk ke gejala somatotrofik. Gejala somatotrofik itu yang di depan tadi loh mams, yang saya bahas mengenai nyeri saat berhubungan dan vaginanya kering. Betul sekali mams, ini adalah gejala menopause. Kita sebutnya adalah somatotrofik. Jadi ada yang namanya kerusakan sel epitel pada wanita-wanita yang mau menjelang menopause. Selain nyeri saat berhubungan, vaginanya juga kering. Selain itu juga mudah iritasi atau lecet-lecet. Jadi biasanya pakai celana dalam aja suka bikin nggak nyaman karena lecet, karena mudah karena kegesek aja tuh udah sakit. Lalu yang berikutnya yang tidak kalah penting yaitu gangguan berkemih. Mams nanti kalau sudah mulai mendekati menopause, sudah mulai sering banyak keluhan nih, kayak saya susah nahan kencing, saya suka kayak ketawa dikit terus kayak keluar kencingnya gitu, kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah salah satu gangguan somatotrofik ya dari wanita-wanita yang menopause. Dan yang terakhir nih mams, kita mau bahas mengenai perubahan metabolik. Perubahan metabolik ini adalah perubahan jangka panjang dari wanita-wanita yang menopause. Perubahan metabolik selain memang jadi mudah gemuk, terus juga ada gangguan vaskular atau gangguan pembuluh darah, bisa mudah hipertensi, lalu bisa juga kekentalan darahnya juga terganggu, bisa jadi bikin diabetes mellitus, lalu kemudian pokoknya penyakit-penyakit metabolik yang pernah mams dengar itu kemungkinan bisa tuh terkena pada wanita-wanita yang sudah menopause. Dan yang paling sering didengar pasti juga tentang osteoporosis kan? Nah, betul banget mams, estrogen. Estrogen itu adalah yang bertugas juga menjaga stabilitas dari tulang-tulang kita nih mams. Jadi otomatis kalau kita sudah menopause, ya udah kemungkinan besar jangka panjangnya bisa terjadi osteoporosis dan gangguan pada jantung mams. Terapi pada wanita yang menopause itu terapi suli hormon mams. Terapi suli hormon ini berbeda ya, bukan dengan pil KB. Jadi terapi suli hormon itu mams harus ke dokter kandungan yang subspesialis yaitu endokrin. Di sana nanti akan dinilai dulu uterus mams atau rahim mams dan indung telur mams, dan pastinya terapinya akan berbeda. Kalau misalnya mams cuman misalnya habis operasi gitu ya mams ada uterusnya nih, itu
hormonnya dua tentunya, lalu estrogen dan progesteron. Namun kalau sudah tidak ada uterus, itu biasanya diberikannya hanya satu hormon saja. Lalu yang berikutnya tentu saja ada syaratnya. Terapi suli hormon itu tidak boleh pada wanita lebih dari 60 tahun. Jadi, kalau Mams tanya kapan sih dok saya harus ke dokter kandungan yang subspesialis endokrin, paling tepatnya adalah saat fase perimenopause. Ingat kan Mams, tadi saya jelasin mengenai 3 kriteria? Ada premenopause, perimenopause, dan postmenopause. Nah, perimenopause itu yang hormon estrogennya sudah rendah sekali, yang keluhan-keluhan atau gejala klimakteriknya sudah banyak bermunculan. Nah, pada saat itulah Mams harus ke dokter kandungan subspesialis endokrin. Oke Mams, demikian pembahasan mengenai menopause di sesi lansia. Semoga Mams di rumah lebih paham ya sekarang, karena perempuan yang sehat adalah perempuan yang paham dengan dirinya sendiri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya Mams. Dan kalau ada pertanyaan silahkan loh isi di kolom komentar, nanti saya akan coba jawab. Dan yang terakhir, jangan lupa bunyikan loncengnya ya Mams. Wassalamualaikum.